Assalamualaikum para sahabat tani. Saya penyuluh pertanian Ismet Dafri dari Kabupaten Sijunjung. Sekarang berada di kebun kopi Pak Todi, yaitu di Jorong Padang Rana, Nagari Sijunjung, Kecamatan Sijunjung, Kampung Adat, Kabupaten Sijunjung. Yang mana Pak Todi ini sudah menanam kopi lebih kurang 3 tahun. 3 hektarnya. Iya, Berapa? sekitar 3 hektar dan umur kopi sudah lebih kurang 3 tahun dan telah melaksanakan panen raya sebanyak 4 kali Pak. 4 kali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung sekarang masalah harga karet Andrew. masih sangat murah, sedangkan kopi ini harganya cukup menggiurkan. Menurut informasi yang kami terima dari Pak Teddy, sekarang harga penjualan kopi sekitar 35.000 per kilonya. Alangkah baiknya kita masyarakat Kabupaten Sijunjung atau para sahabat tani untuk merubah atau menanam kopi di lahannya di masing-masing. Dengan arti kata, kalau kita lihat di kebun Pak Todi, di samping ada tanaman kopi, sebagai pelindung dipergunakan pohon jengkol, kan gitu kan. Jadi dengan arti kata kita bisa melaksanakan panen ganda buah kopi dan jengkol, kan gitu. Jadi kalau jengkol baru berumur sekitar 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Jadi dengan arti kata tanaman jengkol ditanam 1 tahun sebelum tanaman kopi. Jadi karena prospek kopi yang sangat bagus, yang mana kopi yang dikembangkan oleh Pak Teddy adalah kopi robusta, kan gitu. Jadi di samping dia berkebun kopi juga menyediakan bibit untuk ditanam atau dijual. Jadi bagi sahabat tani yang ingin mengembangkan tanaman kopi, silakan hubungi nanti Pak Teddy. Ya, nanti dengan nomor HP-nya mungkin akan kita sharekan nanti di video berikutnya. Sekarang mari kita sedikit Pak Teddy, ya Pak, dari hasil pengalaman Pak selama lebih kurang 3 tahun, kan gitu kan? Iya, Pak. Mungkin para sahabat tani ingin mendengar pengalaman Bapak, berapa kira-kira produksi dari 3 hektar ini per musim panen raya. Iya, yang pertama Pak, yang hasil yang pertama nih, yang pas panennya ini, panen raya ini Pak, 3 ton Pak. 3 ton Hasilnya. panen pertama. Panen Nanti 1 ton per hektar. Per hektar Pak. Itu kan sekali itu pun panen raya Pak, sekali 4 bulan Pak. Iya. Yang Berikutnya produksi meningkat terus Pak. Nah, berapa kira-kira produksi per hektarnya ya? 1,5 ton lah Pak. Peningkatannya 1,5 ton lagi Pak, peningkatan panen rayanya Pak. Tapi buahnya tuh tidak putus-putus seperti ini Pak. Ini kan tidak panen raya namanya Pak, karena ini kan dia akan berbuah terus Pak ya Pak. Buah selang ya? Nah, buah selang Pak. Jadi kita tiap-tiap bulan ini terus mengambilnya Pak. Jadi mungkin bisa sedikit Pak tadi menceritakan dari segi pemeliharaan, baik pemupukan. Kalau untuk pemupukan Pak, sekali 6 bulan kita tuh dipupuk Pak, dibersihkan gitu Pak ya, dirambah gitu. Atau makan pupuk buatan? Pak, kita pakai pupuk organik Pak. Organik. Iya. Oke. Itulah pengalaman Pak tadi dalam mengelola tanaman kopi di kebunnya. Jadi dengan arti kata para sahabat tani sekalian, dengan mempunyai kebun kopi 1 hektar, mungkin di buah pertama saja panen raya sekitar umur 1 tahun, kita udah bisa memperoleh keuntungan lebih kurang 35 juta Pak. 35 juta dengan dengan hasil panen sekitar 1 ton per hektar. Iya. Dan biasanya produksi kopi ini akan selalu meningkat sesuai dengan umurnya, kan gitu. Iya. Jadi para sahabat tani, silakan kalau seandainya ada yang berminat, dihubungi Pak Todi dengan nomor HP-nya berapa Pak? 0812 66 85 74 8. Itu nomor WA Pak. Ya, terima kasih. Mungkin itu sedikit sebagai pencerahan dari kami. Kami penyuluh pertanian Ismet Dafri yang bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung. Demikianlah
hasil tinjauan kami ke lapangan di kelompok kopi Pak Todi. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah lah. Pak Ahmad nih. Lama tuh Pak Ahmad. Iya, Sehat Pak Ahmad. insya Allah. Ustaz. Pak Ahmadnya ambo pengen tahu Pak Ahmad hasil kopi lo, cara tanamnya, cara pemeliharaannya lah. Bapak dari seorang pertanian itu, tolong kami pengen ilmu. Baik, Pak Ustaz. Jadi kalau dalam bertanam kopi kan itu kan, tentu yang kita tengok dulu adalah medan, gitu kan. Kalau seandainya datar atau dan lain sebagainya, mungkin yang perlu kita persiapkan sebelum tanam, tentu kita mempunyai pohon pelindung. Ya. Jadi kalau kita lihat di kebun Pak Todi, mereka mempergunakan jengkol, kan itu kan. Iya Pak. Nah, tapi ada juga bahan pelindung ini berupa Sengon. dadot, sengon, kemudian glisidia, kan itu kan. Nah, itu untuk pelindung. Jadi kalau kenapa kita pakai pelindung kan itu kan, tanaman kopi tidak tahan dengan penyinaran langsung, kan itu. Nah jadi Ustadz bertanya berapa jarak tanam kan itu kan. Kalau untuk tanaman kopi kita secara teknis dianjurkan 2,5 kali 2,5 kalau kopi ateng istilahnya kan. Tapi kalau mungkin 3 kali 3 atau 3 kali 2,5. Artinya kalau seandainya nanti kalau 3 kali 2,5 dengan jarak 3 meter ini ada jalur nanti untuk panen. Kemudian sebelum tanam kopi kita dianjurkan bikin lubang, kan gitu kan. Jadi kalau dapat lubang ini jarak ukuran lubang 40 kali 40, artinya lebar 40, dalam pun 40. Dalam 40 ya. Kemudian tanah atas dan tanah bawah kita pisahkan. Nanti tanah ini sebelum diaduk dengan pupuk kandang. Setelah diaduk dengan pupuk kandang, tanah kita kembalikan. Kemudian sekitar 15 hari setelah tanah diaduk dengan pupuk kandang, baru kita lakukan penanaman kopi. Dan juga dibutuhkan kalau seandainya tanah kita agak asam atau pada umumnya disinjung tanahnya PMK, ini butuh juga pengapuran. Jadi kalau seandainya pengapuran, kalau untuk 1 hektarnya berkisar antara 4 sampai 5 ton. Kan gitu kan. Tapi dengan arti kata itu tuh diberikan 1 kali 5 tahun. 1 kali 5 tahun ya. Nah, kan itu. Tapi kalau seandainya untuk mungkin bisa kita rinci sekali setahun. Ya, kalau seandainya 5 tahun mungkin 1 ton aja per tahun. Nah, kan itu kan. Jadi dengan arti kata nanti produksi yang kita harapkan dan pertumbuhan tanaman kopi ini akan tumbuh secara maksimal dan berproduksi pun secara optimal. Jadi itu Ustadz sebagai jawaban. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan, tanaman kopi biasanya kalau sudah berproduksi kayak Pak Teddy ini, nanti akan tumbuh wiwilan. Dan wiwilan ini harus kita buang. Kenapa demikian? Wiwilan ini lebih rakus mengambil hara tanaman, sehingganya nanti akan menurunkan produksi. Nah, makanya itu perlunya kita buang wiwilan untuk supaya tanaman kopi ini dan pertumbuhannya pun lebih pesat daripada dahan-dahan yang lainnya. Ini sangat-sangat menurunkan produksi buah kopi. Jadi wiwilan ini kalau sudah tumbuh baru harus kita buang. Nah, ini dibuang dengan melakukan dengan gunting stek. Nah, itulah kalau pemupukannya Pak Ahmad. Pemupukan sebetulnya dengan arti kata kalau kita memakai pupuk buatan, ya kita cukup pemberian dengan pupuk NPK. Jadi dengan arti kata NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium kan. Nah jadi itu kita sesuaikan dengan pertumbuhan tanaman. Kan gitu kan. Semakin besar tanaman, dosis pemupukan semakin tinggi. Dan yang perlu kita perhatikan adalah daun. Kalau seandainya daunnya itu udah hijau, ya mungkin bisa kita kurangi. Tapi kalau daun-daun ini kuning, nah berarti ini kebanyakan tanaman ini kekurangan nitrogen, terutama apabila tanaman kekurangan N, yang menguning itu yang pertama adalah daun tua, sedangkan daun muda masih tetap hijau. Itu tanda-tanda tanaman kekurangan nitrogen. Nah,
Jadi ini aja sebagai pedoman di lapangan. Jadi itu sebagai jawaban singkat. Kemudian untuk pengendalian hama dan penyakit itu tergantung di lapangan, kan gitu kan. Jadi mungkin hama utama adalah penggerek buah. Jadi buah itu digerek, akhirnya nanti bolong. Nah, ini nih biasanya kita semprot aja dengan insektisida atau dengan pengendalian hayati, kan gitu kan. Jadi dengan arti kata kita memakai, umpamanya kalau ada musuh-musuh alami yang ada di kebun itu kita pelihara seperti ngengat dan lain sebagainya. Jadi itulah. Tapi kalau seandainya itulah biasanya hama yang utama di tanaman kopi. Kenapa kita menganjurkan jarak tanam 3x3, kan gitu kan? Kalau tanaman ini terlalu rapat, ini tanaman ini terlalu rentan terserang oleh penyakit seperti cendawan. Nah, kan itu. Jadi makanya kenapa tadi 2,5 dikali 3, itulah tujuannya. Jadi sirkulasi udara di perkebunan itu lancar. Tapi kalau seandainya tidak lancar, dan begitu juga pam pelindung. Kalau terlalu rimbun, perlu kita potong. Kan gitu kan, supaya di bawah itu tidak terjadi kelembapan. Kalau seandainya kelembapan, biasanya ini seperti penyakit yang bersumber dari jamur, akan berkembang biak lebih bagus. Makanya sirkulasi udara di perkebunan kita itu perlu kita jaga untuk menghindari serangan daripada jamur. Itu ya Pak Mbak. Terima kasih banyak ya Pak Mbak. Ya, Informasinya. kembali Ibu ya. Ya.